Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Velet Malaysia, yaitu Velet Ultra Boost. Nah, kebetulan saya pilih yang warna white black ini dengan size 42 atau 26,5 cm. Nah, sepatu ini adalah sepatu Velet ketiga yang menggunakan model midsole yang sama, di mana sebelumnya sudah ada Velet Ranger Boost 1.0 dan juga Velet Galaxy Boost yang sebenarnya juga baru saja rilis di Indonesia. Nah, untuk video reviewnya kalian bisa cek link di atas. Nah, jadi sebenarnya letak perbedaannya sendiri cuman ada di bagian upper dari sepatu ini. Well, di video kali ini saya tidak akan terlalu fokus mengenai teknologi dan juga feeling dari sepatu ini ya, karena memang ketiga sepatu ini ya feelnya kurang lebih sama ketika dipakai, terutama di bagian bottom dari sepatu ini. Tapi buat kalian yang baru nonton review sepatu Velet ini dan juga pengen tahu detailing teknologinya, kalian bisa cek link di atas untuk full review dari sepatu seri-seri sebelumnya. Nah, jadi di video kali ini saya akan lebih fokus mengenai sudut pandang saya mengenai sepatu ini, antara lain hal-hal apa saja yang harus menjadi pertimbangan apakah kalian akan membeli sepatu ini atau tidak. Nah, jadi ini dia video 5 alasan untuk membeli sepatu ini dan 5 alasan untuk tidak membeli sepatu ini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut, pertama sekilas mengenai harga dan juga bobot dari sepatu ini. Nah, untuk harganya sendiri ini sama dengan seri sebelumnya, yaitu ada di range harga Rp550.000. Dan dengan size 42 ini, bobot sepatu ini sendiri tidak terlalu istimewa ya, karena memang total beratnya sendiri secara keseluruhan ada di 683 gram. Di mana yang kanan sendiri ada di 340 gram dan yang kiri untuk bobotnya sendiri ada di 343 gram, jadi beda 3 gram. Nah, kemudian untuk bahan sendiri di bagian upper sepatu ini menggunakan kombinasi bahan mesh, TPU hot melt dan juga sedikit bahan synthetic leather. Kemudian untuk insole-nya sendiri sudah berbentuk cup atau molded sock liner seperti ini dan juga terasa suportif di kaki dan anti slide. Kemudian top line area sepatu ini juga terasa nyaman dengan spons yang cukup tebal untuk menyangga ankle kaki kalian. Selanjutnya untuk collar liningnya sendiri juga mampu meningkatkan kenyamanan pemakaian dari sepatu ini. Di bagian bottom sepatu ini terbuat dari bahan foam comfort dengan bahan dasar Pilon yang cukup empuk dengan dynamic stabilizer dan juga TPU seat di bagian midfoot area sepatu ini. Nah, untuk outsole-nya sendiri terbuat dari bahan rubber non marking dengan pattern grip yang sama persis seperti dua sepatu pendahulunya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya sekilas mengenai detailing dari sepatu ini. Sekarang kita akan bahas 5 alasan untuk membeli sepatu ini dan juga 5 alasan untuk tidak membeli sepatu ini. Dari yang pertama yaitu 5 alasan kenapa kalian harus beli sepatu ini. Pertama, harganya lumayan terjangkau dengan pilihan warna yang terlihat menarik. Nah, untuk warna Iron Man dan juga warna putih sendiri mungkin akan menjadi warna favorit di seri kali ini. Dengan harga yang hanya Rp550.000 akan sangat mudah bersaing dengan sepatu dari brand lain semacam Li-Ning, Yonex dan juga RS dengan desain yang terlihat menarik seperti ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, stabilitas midsole ataupun bottom dari sepatu ini terbaik di antara sepatu lainnya di range harga 550 ribuan. Dengan teknologi dynamic stabilizer dan juga TPU seat memang membuat sepatu ini terasa stabil dan juga anti twist ketika digunakan. Pengalaman saya sendiri pakai sepatu Velet Ranger Boost 1.0 sebelumnya dengan bottom yang sama persis seperti ini memang membuat kaki aman dari resiko cedera dan juga terasa responsif ketika digunakan bermain agresif. Kemudian yang ketiga, upper dari sepatu ini terasa fit di kaki dengan support top line yang terasa nyaman ketika menyangga bagian ankle kaki kalian. Sepatu ini punya desain yang mampu melindungi area ankle kaki kalian dengan baik, dimana dengan desain seperti ini selain nyaman juga tentunya mampu melindungi kaki dari resiko cedera yang sangat mungkin terjadi ketika kita memiliki karakter permainan cepat dan juga agresif, khususnya untuk pemain double dalam badminton. Kemudian selanjutnya yang keempat, bentuk insole-nya sendiri molded sock liner seperti ini mampu memberikan support menyeluruh di area kaki dan juga meningkatkan kenyamanan kaki dalam pemakaian di atas lapangan. Dan yang terakhir mengenai toe box areanya sendiri, di mana toe box area sepatu ini sudah jauh lebih nyaman dan tidak sekeras seri Velet Ranger Boost 1.0 yang mana memang agak sedikit kurang nyaman ketika digunakan di dalam permainan. Nah,
Jadi itu dia teman-teman ya, 5 alasan untuk membeli sepatu ini. Sekarang lanjut ke 5 alasan untuk tidak membeli sepatu ini. Nah, yang pertama yaitu dengan harga Rp550.000 tadi, bahan upper sepatu ini tidak sebagus seri pertamanya yaitu Velvet Ranger Boost 1.0. Sehingga buat kalian yang sudah pakai Velvet Ranger Boost 1.0 dan berniat upgrade ke seri Ultra Boost ini, kalian jelas akan kecewa karena feel uppernya sendiri tidak sesolid seri sebelumnya. Jadi ada rasa seperti sepatu ini terasa di downgrade dari segi kualitas bahan uppernya. Nah, kemudian yang kedua yaitu sepatu ini walaupun di area toe boxnya sudah ada breathable mesh, secara keseluruhan feelnya tidak jauh berbeda dengan seri pertamanya, dimana memang masih agak sedikit panas ketika digunakan terlalu lama. Kemudian yang ketiga, dengan harga yang sama yaitu Rp550.000, finishing lem-leman dari sepatu ini saya rasa sangat mengecewakan dan terkesan asal-asalan. Dan ini jauh berbeda dengan seri Ranger Boost 1.0 di mana sepatu ini punya kualitas finishing yang sangat bagus. Sisa-sisa lem terlihat jelas dan bahkan ada bagian yang tidak dilem dengan sempurna, dan saya yakin ini akan berpengaruh terhadap durabilitas dari sepatu ini sendiri. Kemudian yang keempat, size-nya tidak konsisten, dimana di area toe box sepatu ini sedikit berbeda dengan seri pertamanya. Dengan size yang sama yaitu size 42, saya sendiri merasakan sedikit longgar di sisi bagian toe box area sepatu ini, tetapi di bagian alas kaki ke belakang dan di bagian ankle-nya itu masih terasa fit di kaki. Nah, dan yang terakhir, yang kelima yaitu mengenai rubber dari sepatu ini. Nah, untuk rubber sepatu ini khususnya yang warna putih ini ya tidak sebagus seri pendahulunya, dimana sepatu ini baru dipakai 2 set di lapangan keramik dan sudah ada beberapa bagian pada rubbernya yang sedikit rusak seperti ini. Nah, kalian bisa bayangkan untuk pemakaian bulannya itu seperti apa. Nah, jadi kalian bisa menilai sendiri ya seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum kalian memutuskan untuk membeli sepatu ini. Tapi ini adalah murni pendapat saya pribadi atau sudut pandang saya mengenai sepatu ini. Nah, jadi demikian saja untuk review dari sepatu Velvet Ultra Boost ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian tidak terlalu over ekspektasi ya dengan sepatu yang satu ini. Nah, jadi demikian saja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.